Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Helinda Nur Alfa Sofia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zalfa Rizky Nabilah dengan NIM 2108105002, saya Nur Hamdalah dengan NIM 2108105007, dan Gitasari Septia Lesmana dengan NIM 2108105010. Kami akan membahas tentang aturan Kipper dalam kriptografi. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri. Yang pertama yaitu mengenai konsep kriptografi. Apa sih kriptografi itu? Kriptografi adalah ilmu atau seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyamarkannya menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani kriptos atau hidden dan logos atau written, adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan pesan. Kriptografi digunakan oleh Sparta untuk keperluan militer. Sparta menggunakan alat yang disebut skytel untuk menyembunyikan pesan. Selanjutnya, gambaran kripto dengan skytel. Melilitkan pita pesan itu pada silinder sehingga menutupi permukaan silinder dan tidak saling tinggi. Misalnya pesan "Kill King Tomorrow Midnight", tulis huruf per huruf ke pita itu setelah dililitkan ke silinder. Jika pita pesan dibentangkan, akan terbaca sebagai berikut: K T M I O I L M D L O N K R I I R G G W T. Kalian bisa melihat gambar di bawahnya. Selanjutnya, istilah-istilah dalam kriptografi. Yang pertama ada plain text, adalah pesan yang dirahasiakan. Yang kedua ada ciphertext, adalah pesan hasil penyandian. Yang ketiga yaitu enkripsi, adalah proses penyandian dari plain text ke ciphertext. Yang keempat, deskripsi, adalah proses pembalikan dari ciphertext ke plain text. Yang kelima yaitu algoritma kriptografi, adalah fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Selanjutnya, pengertian Kipper dalam kriptografi. Kipper adalah sebuah algoritma untuk menampilkan enkripsi dan kebalikannya yaitu deskripsi. Serangkaian langkah yang terdefinisi yang diikuti sebagai prosedur. Enkripsi adalah proses mengubah suatu pesan, data, atau informasi asli plain text menjadi suatu pesan, data, atau informasi dalam bahasa sandi atau ciphertext. Sedangkan deskripsi adalah proses mengubah pesan, data, atau informasi dalam bahasa sandi atau ciphertext kembali menjadi pesan, data, atau informasi asli yaitu plain text. Skema permasalahan dalam kriptografi. Adapun skema permasalahan dalam kriptografi. Yang pertama yaitu enkripsi. Kesatu yaitu kelompokkan huruf menjadi blok sesuai dengan jenis Kipper. Yang kedua, rubah huruf menjadi angka. Yang ketiga, menggunakan transformasi sesuai dengan jenis Kipper. Yang keempat, rubah angka kembali ke huruf. Yang kedua ada deskripsi. Yang kesatu yaitu rubah huruf menjadi angka. Yang kedua, menggunakan transformasi sesuai dengan jenis Kipper. Yang ketiga, rubah angka kembali ke huruf. Yang keempat, susun huruf sehingga membentuk plain text. Selanjutnya, aturan-aturan Kipper. Yang pertama ada Kipper Caesar. Yang kedua, Kipper transformasi Affine. Yang ketiga ada Kipper Hill. Yang keempat ada Kipper Auto-Key. Yang kelima ada Kipper Wegener. Pertama yaitu Kipper Caesar. Sebuah Kipper yang digunakan oleh Julius Caesar didasarkan pada substitusi di mana setiap huruf digantikan dengan huruf 3 bagian bawah abjad.
dengan 3 huruf terakhir bergeser ke 3 huruf pertama dari alfabet. Untuk menggambarkan keeper ini menggunakan aritmatika modular. Biarkan P menjadi setara numerik huruf dalam plain text dan C setara numerik dari huruf keeper text yang sesuai. Kemudian C didefinisikan sebagai P ditambah 3 mod 26, di mana C antara 0 sampai 25. Dalam hal ini, kuncinya adalah jumlah pergeseran huruf, yaitu 3. Langkah-langkah enkripsi pesan dari keeper Caesar. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Pada plain text, kita tulis huruf abjad dari A sampai dengan Z. Kemudian kita tulis angkanya, yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka ke-25. Sedangkan di keeper text, karena kuncinya yaitu sama dengan 3, sehingga huruf yang angkanya 3 diletakkan di awal, lalu lanjut ke angka selanjutnya. Untuk huruf A, B, dan C diletakkan setelah huruf Z. Langkah yang pertama yaitu kelompokkan pesan menjadi 5 huruf. Yang kedua, huruf diubah menjadi angka. Yang ketiga, menggunakan transformasi untuk memperoleh pesan keeper text. Yang keempat, angka diubah menjadi huruf. Langsung saja ke contohnya. Menggunakan keeper Caesar, enkripsikan pesan. This message is top secret. Langkah yang pertama yaitu kita kelompokkan pesan menjadi 5 huruf. Pesan yang tadi dikelompokkan ke dalam 5 huruf. Kita peroleh pesan menjadi THISM, ESSAG, EISTO, PSECR, dan ET. Sisanya yaitu 2 ET. Yang langkah kedua yaitu mengubah huruf menjadi angka. Nah, yang tadi sudah dikelompokkan ke dalam 5 huruf, kita rubah menjadi angka dengan melihat pada tabel atau gambar di slide sebelumnya. T itu angkanya 19. Jadi THISM dirubah menjadi angka 19, 7, 8, 18, 12. ESSAG dirubah menjadi 4, 18, 18, 06. EISTO dirubah menjadi 4, 8, 18, 19, 14. PSECR dirubah menjadi 15, 18, 4, 2, 17. Dan ET dirubah menjadi 4, 19. Selanjutnya menggunakan transformasi Caesar. C didefinisikan sebagai P ditambah 3 mod 26 menjadi, nah di sini kita tambah 3. 19 ditambah 3 yaitu 22. 7 ditambah 3 yaitu 10. 8 ditambah 3 yaitu 11. 18 ditambah 3 yaitu 21. Dan 12 ditambah 3 yaitu 15. Selanjutnya 7, 21, 21, 39. 7, 11, 21, 22, 17. 18, 21, 7, 5, 20, 7, 22. Penerjemahan kembali ke huruf. Nah, dari angka yang tadi sudah ditambahkan 3, kita rubah kembali menjadi hurufnya. Kita bisa melihat pada slide sebelumnya diperoleh WKLVP, HVVDJ, HLVWR, SVHGU, dan HW. Ini adalah pesan yang terkirim. Jadi ini contoh dari keeper Caesar enkripsi. Selanjutnya, langkah-langkah deskripsi pesan dari keeper Caesar. Yang pertama yaitu huruf diubah menjadi angka. Yang kedua, menggunakan transformasi untuk memperoleh pesan plain text. Yang ketiga,
angka diubah menjadi huruf. Yang keempat, susun huruf sehingga mempunyai arti. Langsung saja ke contohnya. Deskripsi pesan WKLVL VKPZZ HGHFL SKHU. Langkah yang pertama yaitu mengubah huruf menjadi angka. Diperoleh 22, 10, 11, 21, 11 21, 10, 17, 25, 25 7, 6, 7, 5, 11 18, 10, 7, 20. Selanjutnya, melakukan transformasi. P didefinisikan sebagai C dikurangi 3 modulo 6. Untuk mengubah menjadi plain text, maka angka-angka yang tadi disebutkan dikurangi 3, maka diperoleh 19, 7, 8, 18, 8 18, 7, 14, 22, 22 4, 3, 4, 2, 8 15, 7, 4, 17. Lalu angka-angka yang diperoleh tadi kita rubah kembali ke huruf menjadi T H I S I S H O W W E D E C I P H E R. Dengan menggabungkan huruf-huruf yang sesuai dengan kata-kata, kita menemukan bahwa pesan tersebut "This is how we decipher". Namun, teknik ini memiliki kelemahan, yaitu mudah dipecahkan dengan exhaustive key search karena jumlah kuncinya sangat sedikit, hanya ada 26 kunci. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Gitasari Septia Lesmana. Baik, materi selanjutnya adalah Chipper transformasi affine. Transformasi affine ini adalah perluasan dari cesar Chipper yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Konsep dasar dari algoritma ini adalah mengalihkan plain text dengan sebuah kunci dan menambahkannya dengan sebuah pergeseran. Dan kali ini saya akan menjelaskan secara matematis proses enkripsi dan deskripsi dari Chipper transformasi affine-nya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai proses enkripsi algoritma Chipper transformasi affine, yaitu dirumuskan dengan EX, di mana E-nya ini adalah simbol dari enkripsi, sama dengan A dikali X ditambah B mod M, di mana A-nya ini adalah kunci pertama, X-nya adalah nilai plain text yang akan disandikan, B-nya itu adalah kunci kedua atau jumlah pergeserannya, dan M-nya ini adalah jumlah seluruh karakter yang akan digunakan dalam penyandian. Langsung aja kita bahas contohnya. Diketahui plain text yaitu STMIK, kuncinya kunci di sini A dan B, A-nya itu bernilai 5 dan B-nya itu bernilai 8. Lakukan proses enkripsi dengan affine Chipper. Nah, kita ketahui seperti di penjelasan sebelumnya bahwa rumus dari enkripsi itu adalah EX sama dengan A dikali X ditambah B mod M. Di sini kita enkripsikan dulu huruf S-nya, di mana jika dikorespondensikan ke dalam angka, huruf S-nya ini bernilai 18. Sehingga enkripsi S-nya itu sama dengan A-nya juga diketahui 5 dikali dengan 18, di mana 18-nya ini adalah konversi dari huruf S ditambah dengan 8. Nah, 8-nya itu adalah nilai dari B, dimodkan 26. 26 ini didapat dari hasil jumlah karakter huruf dalam alfabet. Maka hasilnya 5 dikali 18 sama dengan 90 ditambah 8 mod 26. 90 ditambah 8 hasilnya 98 mod 26. Dimodkan maka akan menghasilkan 20. Nah, 20 ini kita konversikan ke alfabet menghasilkan huruf U. Selanjutnya untuk plain text TMI dan juga K, sama caranya seperti tadi, tinggal dimasukkan ke rumus, kemudian dihitung hasilnya dan dihitung hasil modnya itu berapa, kemudian
di akhir dikonversikan angkanya itu ke huruf. Jadi hasil enkripsi akhirnya itu adalah UZQWG untuk plaintext STMIK. Nah, tadi kan sudah dijelaskan proses enkripsi logaritma affine Chipper. Sekarang akan dijelaskan mengenai proses deskripsi dari transformasi affine-nya, yaitu dengan rumus EX sama dengan A pangkat min 1 dikali Y dikurang B mod M, di mana A pangkat min 1-nya ini adalah bilangan relatif prima antara A dan M. Y-nya ini adalah nilai Chipper teks yang akan disandikan, B-nya ini adalah kunci kedua atau jumlah pergeseran, dan M-nya ini adalah jumlah seluruh karakter yang akan digunakan dalam penyandian. Nah, adapun cara menghitung nilai A pangkat min 1-nya ini, sebelum masuk ke langkah-langkahnya, kita terlebih dahulu mencari A pangkat min 1-nya. Jadi, jika sudah diketahui dari soal sebelumnya, yaitu A-nya sama dengan 5, B-nya itu sama dengan 8, dan M-nya itu atau jumlah karakter yang digunakannya itu adalah 26, maka kita hitung 5 dikalikan dengan angka berapa, sehingga ketika dimodkan 26 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata yang menghasilkan 1 itu adalah angka 21. Jadi, nilai A pangkat negatif 1-nya itu adalah 21. Contoh proses pendeskripsiannya. Nah, kita menggunakan enkripsi yang tadi. Enkripsi yang tadi kan UZQWG. Kita coba dideskripsikan. Di sini kita ketahui U-nya itu jika dikonversikan ke dalam alfabet yaitu menghasilkan nilai 20. Maka deskripsi U-nya itu sama dengan 21. 21 ini adalah nilai dari A pangkat minus 1 yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian 20 ini adalah nilai U-nya dikurangi 20 ini adalah nilai U-nya dikurangi 8. 8 ini adalah nilai B-nya mod 26. 26 ini adalah jumlah seluruh karakter yang akan digunakan dalam penyandian. 20 dikurangi 8 itu 12. 21 dikali 12 menghasilkan 252. 252 dimodkan 26 menghasilkan 18. Nah, 18 ini dikonversikan ke dalam huruf atau alfabet, maka menghasilkan huruf S. Begitupun seterusnya untuk plaintext huruf Z, Q, W. Dan ada keistimewaan untuk huruf G-nya, kita akan bahas. G ini kan jika dikonversikan ke dalam angka, menghasilkan angka 6. Deskripsi G-nya itu sama dengan 21 dikali 6 dikurang 8 mod 26. 6 dikurangi 8 menghasilkan negatif 2. Nah, di sini kan ada tanda minus. 21 dikalikan negatif 2 itu hasilnya akan negatif, yaitu negatif 12. Nah, kita harus ingat, jika kita menjumpai nilai negatif, kita tidak boleh langsung melakukan mod, melainkan kita harus mengubahnya dengan menjumlahkannya dulu, sehingga hasilnya menjadi positif. Yaitu caranya jumlahkan dengan karakter total yang kita gunakan, di mana karakter total yang kita gunakan sekarang yaitu 26. Nah, kita jumlahkan ke 26, hasilnya negatif 42 ditambah 26, maka hasilnya adalah negatif 16. Ternyata masih negatif. Coba kita jumlahkan lagi dengan karakter yang kita gunakan yaitu 26. Jadi negatif 16 ditambah 26 adalah 10. Nah, 10 ini sudah positif, jadi kita bisa langsung modkan. Jadi 10 mod 26 hasilnya adalah 10. Nah, konversi dari nilai 10 ini adalah huruf K, sehingga hasil akhir deskripsinya itu adalah STMIK. Baik, materi selanjutnya adalah Chipper-Hill. Chipper-Hill ini merupakan salah satu algoritma kriptografi bentuk simetris yang memiliki beberapa kelebihan dalam enkripsi data. Hill-Chipper ini diciptakan oleh Lester Hill pada tahun 1929. Teknik kriptografi ini diciptakan dengan maksud untuk dapat menciptakan chipper atau kode yang tidak dapat dipecahkan menggunakan teknik analisis frekuensi. Untuk menghindari matriks kunci yang tidak invertible, matriks kunci dibangkitkan menggunakan koefisien milenial Newton.
proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang sama. Plain text-nya dapat menggunakan media gambar atau teks. Dasar dari teknik Hilschiper itu sendiri adalah aritmatika modulo terhadap matriks. Nah, dalam penerapannya, Hilschiper menggunakan teknik perkalian matriks dan teknik inverse terhadap matriks. Kunci pada Hilschiper adalah matriks N kali N, dengan N-nya ini merupakan ukuran blok. Matriks K yang menjadi kunci ini harus merupakan matriks yang invertible, yaitu memiliki inverse K, sehingga kunci harus memiliki inverse karena matriks K tersebut adalah kunci yang digunakan untuk melakukan deskripsi. Teknik enkripsi Hilschiper. Nah, proses enkripsi pada Hilschiper ini dilakukan per blok plain text. Ukuran blok tersebut sama dengan ukuran matriks kunci. Sebelum membagi teks menjadi deretan blok-blok, plain text terlebih dahulu dikonversi menjadi angka masing-masing sehingga A sama dengan 1, B sama dengan 2, hingga Y sama dengan 25, dan Z diberi nilai 0. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri ya tabelnya yang ada di layar. Jika terdapat plain text P, yaitu strike now, plain text tersebut akan dienkripsi dengan teknik Hilschiper dengan menggunakan kunci K yang merupakan matriks 2 kali 2, di mana K nilainya itu adalah 5, 6, 2, dan 3. Lalu langkah enkripsinya perlu diperhatikan bahwa karena matriks kunci K ini berukuran 2, maka plain text dibagi menjadi bloknya berukuran 2 karakter. Nah, karena karakter terakhir ini tidak memiliki pasangan, maka diberi pasangan karakter yang sama, yaitu huruf W. Nah, maka plain text saat ini menjadi susunan karakternya yaitu ST, RI, KE, NO, W, dan juga W. Nah, dari susunan karakter tersebut, maka kita akan pecah menjadi blok-blok. Blok pertama dari plain text P adalah S dan T, di mana nilai dari karakter tersebut adalah 19 dan 20. Berikutnya plain text ini kemudian dienkripsikan dengan kunci K melalui persamaan berikut. Melalui perkalian matriks, hasil cipertext 12 sama dengan 5, 6, 2, dan juga 3 dikali dengan 19 dan 20, maka menghasilkan angka 215 dan juga 98. Nah, diketahui angka ini tuh masih terlalu besar apabila kita ingin korespondensikan dengan nilai abjad. Maka dari itu, angka tersebut yaitu 215 dan 98 ini harus dimodulasikan dengan angka 26. Maka nilai akhir dari cipertextnya adalah 7 dan 20. Nah, sehingga cipertext 12 menjadi 215 dan 98 modulo 26 sama dengan 7 dan 20. Nah, karakter yang berkorespondensi dengan 7 dan 20 ini adalah huruf G dan juga T. Maka hasil enkripsi atas karakter S dan juga T tadi yang awal akan menjadi G dan juga T. Maka untuk keseluruhan hasil cipertext akhirnya adalah GT, NK, GK, DU, dan juga SK. Lalu kita lanjut proses deskripsi pada Hilschiper. Nah, pada dasarnya sih proses deskripsi ini sama aja seperti proses enkripsi sebelumnya. Namun pada proses deskripsi ini matriks kunci harus dibalik atau inverse terlebih dahulu. Secara matematis nilai dari plain text adalah K inverse dikalikan dengan cipertext. Maka proses deskripsi pada Hilschipernya adalah plain text sama dengan K inverse dikali dengan cipertext. Sebelum masuk pada langkah-langkah deskripsi Hilschiper, untuk yang pertama kita harus diawali dengan mencari inverse dari matriks K itu sendiri. Nah, untuk mencari inverse dapat dilakukan dengan menggunakan metode operasi garis dan metode determinan. Nah, setelah melakukan perhitungan didapat matriks K inverse yang merupakan inverse dari matriks K dan harus menghasilkan matriks identitas. Sekarang kita perhatikan, misalkan kita mulai dengan kunci K, di mana kunci K adalah matriks yang anggotanya itu adalah 5, 6, 2, dan juga 3. Nah, untuk mendapatkan inverse, kita bisa menggunakan rumus inverse itu sendiri. Rumus inverse itu yaitu K inverse sama dengan A dikali D dikurangi B kali C inverse dikali D min B min C dan A.
maka didapat K inverse sama dengan 3 inverse dikali matriks 3, min 6, min 2, dan min 5. Namun setelah proses ini masih diperlukan juga perhitungan modulo modifikatif inverse pada 3 inverse. Nah, untuk menyelesaikan mencari K inverse, tetapi secara singkat perhitungan dari nilai 3 inverse adalah 3x sama dengan 1 modulo 26 dikali K. Apabila K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 1 modulo 26 dikali K dibagi 3 sama dengan X sama dengan 1 ditambah 26 dikali 1 per 3. Maka didapat 27 dibagi 3. Maka hasil inverse dari kuncinya adalah K inverse sama dengan 9 dikali dengan matriks 3, min 6, min 2, dan 5. Setelah melakukan perkalian matriks seperti biasa dan dikalikan dengan modulo 26, maka didapat K inverse-nya itu adalah 1, 24, 8, dan juga 19. Nah, seperhitungan inverse matriks tadi, itu akan kita lakukan deskripsi pada cipertext yang sudah didapatkan. Nilai cipertext C-nya itu menjadi adalah GT, NK, GK, DU, dan juga SK. Akan dideskripsi dengan menggunakan kunci deskripsi K inverse dengan persamaan. Nah, proses deskripsi ini dilakukan blok per blok seperti pada proses enkripsi. Pertama-tama ubah huruf-huruf pada cipertext menjadi urutan numerik. Nah, proses deskripsi blok pertama ini adalah plaintext 12 dan K inverse dikali plaintext 12 sama dengan K inverse dikali cipertext 1 dan 2. Sedangkan proses deskripsi blok kedua adalah plaintext 3 dan 4 sama dengan K inverse dikali cipertext 3 dan 4. Berdasarkan perhitungan matriks inverse tadi, kita akan melakukan cipertext pada deskripsi Hilciper yang sudah kita dapatkan. Nilai cipertext C, GT, NK, GK, DU, SK akan dideskripsi dengan menggunakan kunci deskripsi K inverse dengan persamaan inverse tadi. Maka kalau kita pecah per blok-blok, kita akan dapatkan bahwa P1 dan 2 adalah K inverse dikali cipertext 1, 2, maka dihasilkan 19 dan 20. Sedangkan blok kedua yaitu N dan K kita dapatkan 18 dan juga 9. Nah, setelah semua blok selesai dideskripsi, maka didapat hasil plaintext-nya adalah STRIK, ER, O, dan W. Dan inilah hasil akhir dari deskripsi ciper Hill, yaitu STRIK, EN, O, dan W. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai ciper AutoKey. Jadi ciper AutoKey ini adalah ciper yang menggabungkan pesan ke dalam kunci. Nah, ciper AutoKey ini juga disebut sebagai suatu pengembangan dari kriptografi Caesar dan Vigenère. Ciper ini diciptakan oleh Blaise de Vigenère pada tahun 1586 atau abad ke-16. Pada ciper AutoKey juga digunakan sebuah kata sebagai kunci. Kemudian kunci diikuti dengan plaintext sehingga membentuk huruf-huruf yang sama panjang dengan plaintext. Jika panjang kuncinya itu lebih kecil dari panjang plaintext, maka kunci disambung dengan plaintext tersebut. Nah, di sini penyelesaian itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada enkripsi dan yang kedua deskripsi. Nah, untuk mencari enkripsi itu kita mencari cipertext-nya. Rumusnya itu C1 sama dengan P1 ditambah K1, hasilnya dimodulkan 26. Kemudian untuk mencari deskripsi itu, kita mencari plaintext-nya. Rumusnya itu P1 sama dengan C1 dikurangi K1, kemudian hasilnya dimodulkan 26. Kemudian di sini ada contoh penyelesaian enkripsi. Katakan saja kita hendak menghantar pesan "Meet me at the corner" dan kita menetapkan kata kuncinya yaitu king. Kemudian di bawah ini menunjukkan bagaimana plaintext dari "Meet me at the corner" dan keystream disusun secara berbandingan. Cara penyelesaiannya itu di sini diketahui bahwa plaintextnya itu "Meet me at the corner", kemudian keystreamnya itu king.
Langkah pertama itu kita membuat tabel seperti ini. Kemudian yang pertama plain text-nya itu kita tulis MEET, kemudian elemen huruf ini kita ubah menjadi elemen angka. Elemen angka ini diketahui dari banyaknya variabel. Jadi A itu diawali dari 0 sampai Z sama dengan 26. Nah, di sini M itu elemen angkanya itu 12, kemudian E elemen angkanya 4, kemudian E elemen angkanya 4, T elemen angkanya 19, dan seterusnya sampai huruf R. Kemudian setelah itu key streamnya itu kan di sini king, diketahuinya king. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa jika key streamnya itu lebih pendek dari plain text, maka key streamnya itu kita tambahkan dari plain text ini. Nah, di sini king, meet me at. Nah, sama key streamnya juga dari elemen huruf ini kita ubah ke elemen angka. Nah, setelah itu kita mencari ciphertext-nya. Cara mencari ciphertext ini menggunakan rumus yang tadi di awal saya sudah jelaskan, yaitu 12 ditambah 10, kemudian hasilnya dimodulokan 26, dan hasilnya itu 22. Begitupun seterusnya sampai akhirnya dari pernyataan di atas ini dihasilkan ciphertext-nya, yaitu WMR ZYIEMFLE Kemudian contoh yang kedua itu menggunakan proses deskripsi. Nah, di sini andaikan seseorang menghantar pesan rahasia dengan ciphertext-nya itu QNX EPKMAE GKLA. Kemudian dengan key stream-nya itu Queen. Langkah pertama sama dengan yang tadi, kita membuat tabel seperti ini. Kemudian ciphertext-nya itu kita tulis sesuai dengan yang sudah diketahui. Kemudian ciphertext ini diubah menjadi elemen angka seperti ini sampai selesai di huruf A. Kemudian setelah itu kita ke langkah kedua, yaitu key stream. Key stream itu kan sudah diketahui di sini Queen. Kita tulis terlebih dahulu Queen-nya saja, kemudian kita cari plain text-nya sampai huruf P dan N ini dengan menggunakan rumus yang sudah di awal saya jelaskan. Rumusnya itu kan P1 sama dengan C1 diambil K1, kemudian hasilnya dimodulokan 26. Nah, di sini jadi 16 diambil 16, kemudian hasilnya dimodulokan 26. Nah, di sini sudah diketahui hasilnya 0. Kemudian di sini 13 dikurangi 20, hasilnya min 7. Min 7 dimodulo 26, hasilnya 19. Kemudian seterusnya sampai huruf P dan N, kita memperoleh elemen angka 0, 19, 19, 0, dan 2. Nah, dari elemen angka ini kita ubah ke elemen huruf. Diketahui ATTAC, kemudian kita hasil dari ini kita tulis di bagian key stream ini. Nah, kemudian setelah sampai K ini, kita cari lagi plain text-nya dari huruf K dan A sampai K dan K. Nah, setelah diketahui ini hasilnya kan elemen angkanya itu 10, 19, 7, 4, 4, 0. Nah, setelah diketahui ini kita memperoleh lagi elemen huruf T dan H. T dan H ini kita tulis kembali di sini. Nah, jadi langkah deskripsi ini berbeda dengan langkah enkripsi yang di awal tadi.
Perbedaannya itu, kalau enkripsi kan jika keystreamnya lebih pendek dari plain text, maka keystream itu ditambah dari kata plain text. Nah, sedangkan untuk contoh deskripsi ini, jika keystreamnya lebih pendek, maka ditambah dari hasil plain text yang sudah diketahui. Dari pernyataan ini dihasilkan plain text-nya itu attack the is. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai Cipher Vigenere. Cipher Vigenere ini merupakan pesan dengan sandi Caesar menggunakan karakter pada kunci yang digunakan. Kunci yang digunakan pada algoritma ini berupa kunci simetris, dan karakter pada kunci tersebut akan dipakai berulang apabila karakter pada pesan belum terproses semua. Karakter kunci yang berulang dapat membuat pesan mudah ditemukan. Oleh karena itu, tingkat keamanan Vigenere Cipher ini masih kurang optimal. Nah, di sini masuk ke enkripsi dan deskripsi pada persamaan Vigenere. Untuk mencari ciphertext itu menggunakan rumus CI sama dengan PI ditambah KI, kemudian hasilnya dimodulo 26. Untuk mencari plain text menggunakan proses deskripsi itu menggunakan rumus PI sama dengan CI dikurangi KI, kemudian hasilnya dimodulo 26. Untuk contoh yang pertama yaitu contoh Vigenere pada proses enkripsi. Nah, di sini sudah ditentukan bahwa A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, sampai Z sama dengan 25. Nah, keystreamnya ini yaitu biru, kemudian plain text-nya itu STMIK PPKIA. Karena keystreamnya itu lebih pendek dari plain text, maka kata keystream ini, kata kunci ini kita perluas sampai ukurannya sama dengan plain text. Kemudian dihasilkan plain text-nya itu STMIK PPKIA dan keystreamnya itu biru-biru. Kemudian untuk mencari proses enkripsi ini menggunakan rumus yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu rumusnya C1 sama dengan P1 ditambah K1, kemudian hasilnya dimodulo 26. Nah, di sini S-nya itu sebagai P1, kemudian B-nya sebagai K1. Nah, S dan B ini kita ubah menjadi elemen angka. Nah, S adalah 18, kemudian B adalah 1. 18 ditambah 1 hasilnya 19, kemudian 19 dimodulo 26, hasilnya 19. Nah, dari elemen angka ini kita ubah menjadi elemen huruf. Begitupun dengan T plus I. T dan I ini kita ubah menjadi elemen angka, yaitu 19 ditambah 8, kemudian modulo 26. 19 ditambah 8 itu 27, kemudian dimodulo 26, hasilnya 1. Angka ini kita ubah menjadi elemen huruf, yaitu B. Begitupun seterusnya, sama kita menyelesaikan dengan rumus yang di awal tadi. Dari pernyataan ini dihasilkan ciphertext-nya yaitu TBDCL XGEJI. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh Vigenere menggunakan proses deskripsi. Nah, kalau yang tadi kan menanyakan ciphertext-nya, tetapi plain text-nya sudah diketahui. Untuk di kasus deskripsi ini, karena kita mencari plain text-nya, maka ciphertext-nya itu sudah diketahui hasil dari yang proses enkripsi yang tadi, yaitu TBDCLX GEJI. Kemudian keystreamnya itu biru-biru B. Nah, di sini kita mencari plain text-nya. Rumusnya itu C1 dikurangi K1, kemudian hasilnya dimodulo 26. Nah, di sini T dan B dikurangi, kemudian dimodulo 26.
dan B ini dari elemen huruf diubah menjadi elemen angka. T ini yaitu 19, kemudian B adalah 1, kemudian 19 dikurangi 1, 18 modulo 26, hasilnya 18. 18 ini adalah elemen angka, kemudian kita ubah menjadi elemen huruf. 18 itu S. Selanjutnya B dikurangi I. Nah, sama seperti tadi, elemen huruf ini kita ubah menjadi elemen angka, yaitu 1 dikurangi 8. 1 dikurangi 8 yaitu min 7, kemudian ketika ada hasil yang lebih kecil dari karakter ini yaitu 26, maka tambahkan jumlah min 7 ini dengan karakter keseluruhan. Karakter keseluruhan itu yaitu 26. Jadi min 7 plus 26 yaitu 19. 19 di modulo 26 hasilnya tetap 19. Kemudian 19 ini kita ubah menjadi elemen huruf yaitu T. Begitupun seterusnya menggunakan rumus yang sama sehingga kita mendapatkan hasil plain text-nya itu STMIK PPKIA. Kemudian di sini ada 5 soal untuk teman-teman kerjakan. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.